Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bertemu lagi bersama saya jam 8 malam dan hari ini adalah hari ke-25. Oke, kita sambil nunggu. Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Golongan wabarakatuh. Faldo semuanya, semoga Itulah. semuanya berada di dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya robbal Amin. alamin. Malam ini kita akan ngomong-ngomong tentang ya karena Bu Putri dari Komisi 11 ya. Gue panggilnya Bu Panggil ya. gue Bu Putri. Atau Mbak Putri. Gue belum tua kelas. Ya Mbak Putri lah, biar menghormati nih ya. Jadi Sehat ya. Mbak Putri mungkin bisa diceritain ke kita nih, apa deh kondisi perbankan kita sekarang gimana nih Mbak Putri di Indonesia ini? Ya, mungkin aku ceritain sedikit teknikal ya, beserta Siap. dengan data-datanya, biar teman-teman yang mungkin gak menyimak kemarin progres rapat Komisi 11 dengan OJK, Bank Indonesia, dan sebagainya, bisa jadi lebih updated juga terkait dengan perkembangan perbankan kita. Jadi, nggak cuma info dari WhatsApp forwardan aja tuh, gitu ya kan, Ya. kita belajar pakai data sekarang. Ya. Jadi, kalau misalnya dilihat dari kondisi non-performing loan kita atau kredit macet itu sebenarnya sekarang masih terjaga di bawah batas minimum gitu. Jadi sampai dengan Februari 2020 ini kredit macet kita itu grossnya berada pada level 2,79%. Walaupun naik dari 2,5% dari Februari 2019, namun masih dalam batasan wajar gitu. Nah, kenapa bisa naik ini juga karena selain kondisi perekonomian yang sulit, terdapat penerapan PSAK atau standar akuntansi yang mengikuti standarnya IFRS atau International Financial Accounting Standard gitu, yang mengharuskan bank untuk menaikkan tingkat PSAK, menaikkan tingkat CKPN-nya atau cadangan kerugian penurunan nilai. Makanya imbasnya salah satunya adalah kenaikan dari tingkat kredit macet kita juga. Tapi itu masih dalam batas sangat aman untuk saat ini. Dan juga capital adequacy ratio atau yang kita sebut dengan permodalan perbankan itu masih memadai, jauh di atas batas minimum di level 22,42%. Jadi perbankan kita masih cukup memadai untuk memitigasi risiko yang akan kita hadapi sekarang, terutama dalam hal menghadapi pandemi ini. Jadi ada yang nanya Komisi 11 apa 9, jadi sebelum aku bercerita panjang lebar, aku ada di Komisi 9, jadi kan aku ada di Komisi 11. Komisi 11 itu yang mengawasi keuangan, jadi bermitra dengan Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia, kita juga bermitra dengan BPS dan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi bukan di Komisi 9 yang notabene mitranya Kementerian Kesehatan. Itu buat meluruskan juga, karena ada yang nanya nih di comment section ya. Gua yang salah ketik, sorry. Oh terbalik Pak, astagfirullah, Bapak Bupati ini. Bupati Sorry, wali Bu kota Dewan. Pak? Gubernur Lanjut. kayaknya nih. Lanjut. Oke, mundur dikit. Oke. Siap, disuruh mundur, maaf. Netizen adalah raja. Siap, gue jadi... Ini cukup. Cukup, oke. Jadi kalau misalnya kita lihat dari permodalannya masih sangat cukup untuk pada saat ini, dan likuiditas bank juga dalam kondisi yang baik dan stabil, diukur dari rasio alat likuid terhadap non-core deposit, serta rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga. Jadi likuiditas harian industri perbankan sampai dengan 24 Maret 2020 masih berada pada level tinggi yang jauh di atas threshold, yaitu sebesar untuk ALNCD-nya masih sebesar 108,18 dan minimumnya tuh 50%. Jadi masih 2 kali lipat dari batas minimum. Terus ALDPK-nya itu 23,02, jauh di atas threshold yang sebesar 10%. Jadi kalau kita lihat dari tadi pertanyaan Kakak Faldo terkait dengan kesehatan industri perbankan kita, alhamdulillah per April ini insya Allah kita masih bisa menghadapi pandemi ini dalam hal perbankan gitu. Siap. Ada yang bilang bahwa situasi perbankan kita hari ini
eh, bisa jadi lebih buruk atau lebih buruk dibanding krisis 2008 atau 98. Nah, apakah itu betul, Mbak? Mungkin aku pengen mulai ini dari basicnya tentang ekonomi ya, karena Ya. ekonomi itu kan dilihatnya juga dari sentimen pasar. Ketika ada kepanikan, tentu cenderung orang akan menarik dananya dari perbankan yang akhirnya berdampak pada likuiditasnya perbankan gitu. Makanya yang harus kita jaga pada saat ini adalah untuk tidak terpengaruh dengan berita-berita yang berseliweran tanpa ada basis data yang kuat, tanpa ada penjelasan dari otoritas-otoritas, dan lebih mawas diri dalam menanggapi berita-berita itu gitu. Jadi kalau dibilang kondisi ekonomi saat ini lebih parah daripada kondisi global financial crisis di tahun 2008 itu mungkin beda ya. Kita belum bisa bilang ini lebih buruk apa lebih baik gitu. Cuman berbeda gitu karena kalau krisis di tahun 2008 itu karena ada default di mortgage atau pinjaman rumah yang menimbulkan kepanikan pasar di Amerika Serikat. Terus akhirnya menjalar dari Eropa ke Asia sampai dengan Indonesia juga terkena dampaknya gitu. Jadi akhirnya kepanikan tersebut menyebabkan sentimen negatif dan akhirnya membuat seluruh dunia terdampak sampai beberapa negara itu declare kalau mereka bangkrut seperti yang kita tahu Yunani gitu. Makanya kepanikan yang sekarang muncul itu dikarenakan sentimen negatif penyebaran COVID-19 yang menyangkut aspek kemanusiaan sehingga akhirnya berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi dan keuangan. Cuman seperti yang tadi aku udah jelaskan di beberapa menit pertama, saat ini kondisi fundamental ekonomi Indonesia, khususnya sektor perbankan, sudah cukup baik dibandingkan saat menghadapi krisis sebelumnya. Jadi bantalan sektor perbankan kita itu sudah cukup baik, permodalan perbankan juga memadai, kredit macet terjaga di bawah batas minimum, likuiditas bank juga masih dalam kondisi baik dan stabil. Dan sementara pada krisis tahun 2008 dan juga tahun 98 itu industri perbankan kita mengalami kredit macet yang cenderung melambung. Jadi kami sebagai wakil rakyat yang diberikan amanah di Komisi 11 telah melakukan rapat intensif selama seminggu kemarin dan terus mendorong pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS untuk berkoordinasi secara intensif dalam mengambil berbagai langkah kebijakan yang antisipatif dan juga forward looking untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 maupun dampak negatifnya sehingga stabilitas makroekonomi kita dan sistem keuangan tetap terjaga. Dan yang perlu kita ingatkan kan dari kemarin ada percakapan tentang Perpu di mana di situ ada beberapa pasal yang menyebabkan publik bertanya-tanya terkait dengan imunitas aktor-aktor di pemerintahan yang sekarang menjalankan kebijakan ekonomi kita. Jadi di setiap akhir rapat itu kita mempunyai kesimpulan yang mengikat secara hukum dan di situ kita terus mendorong pemerintah untuk terus mendasarkan kaidah kebijakan yang prudent dan mengedepankan tata kelola yang baik, termasuk di dalamnya adalah transparansi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan kita yakin bahwa dengan berhasilnya penanganan kesehatan tentu dampak ekonominya juga akan lebih baik. Baik, berarti bisa kita bilang bahwa kondisi kita sekarang nih, perbankan Indonesia ini jauh lebih kuat ya dibandingkan 98 dan 2008. Karena tadi kan Mbak Putri sempat bilang kalau CAR kita 23%, NPL kita masih di 2,5%, terus dan mungkin akan terkena dampak, tapi mungkin kita lebih kuat jadinya dampaknya bisa kita tekan kali ya. Mungkin itu bahasanya ya. Ya. Terus kalau ini Mbak, kita kan akan menghadapi yang namanya Ramadan dan Idul Fitri, which is itu juga biasanya terjadi kenaikan harga dan macam-macam. Nah, yang pengen kita tanyain sebenarnya gimana sih persiapan yang kita sebagai warga ini lakukan biar kita nggak terpanik juga nih, karena kan ada yang bilang bahwa corona ini atau pandemi ini akan lebih peak ketika momen itu gitu. Sekarang ini masih awal gitu. Dan ini panjang. Ya, mungkin ini juga aku sekaligus update juga terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga stok makanan selama persiapan Ramadan dan juga Idul Fitri.
Jadi mungkin kalau teman-teman yang selalu update berita di koran udah tahu juga kalau Presiden Jokowi sudah menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk memprioritaskan pasokan kebutuhan pokok seperti beras dan gula selama masa pengendalian penyebaran corona ini, terutama dalam menyambut bulan Ramadan. Presiden Jokowi juga sudah melakukan pemeriksaan stok Bulog sejak pertengahan Maret lalu ketika awal pandemi ini dan memastikan bahwa 9 bahan pokok itu lebih dari cukup ketersediaannya di Bulog. Per tanggal 2 April kemarin, Kemenko Perekonomian juga memastikan stok, pasokan, distribusi, dan stabilisasi harga bahan pokok terjaga di tengah pandemi dan selama bulan Ramadan. Dan dari sisi stok sendiri, Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto telah melakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta monitoring harian terkait stok 11 komoditas pokok, termasuk atas stok impor, konsumsi Ramadan atau Lebaran hingga awal Mei. Jadi stok beras akan mencukupi kebutuhan kita hingga Lebaran, insya Allah. Dan stok ini akan dipenuhi dari hasil panen raya pada April, Mei, dan Juni. Stok jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, dan sebagainya juga diperkirakan memadai. Dan Kemenko juga menjaga pasokan komoditas dengan bekerja sama dengan asosiasi pelaku usaha, seperti Aprindo, Hipindo, dan Gapmi. Dan dari segi distribusi, pemerintah pusat juga sudah berkoordinasi dengan Pemda-Pemda di seluruh Indonesia. Dan sedangkan untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah akan terus memenuhi kebutuhan di pasar, baik melalui impor maupun produksi dalam negeri. Dan ini yang perlu kita lakukan juga dengan banyaknya bencana di seluruh Indonesia yang aku yakin teman-teman juga sudah dengar, ada longsor, ada banjir bandang, terus ada gunung-gunung yang sedang dalam status siaga sekarang. Kita berdoa bahwa dengan pandemi yang seperti ini, Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan jalan yang lebih mudah untuk kita semua gitu, karena ini menyangkut hidup seluruh masyarakat Indonesia. Dilanjutkan lagi, Kemendak juga sudah membebaskan persetujuan impor bawang putih dan bawang bombay hingga 31 Mei 2020. Jadi per 2 April juga pemerintah telah memberikan persetujuan impor khusus bawang putih yang diperkirakan akan masuk bulan ini. Dan juga pemerintah juga telah mengecek ketersediaan daging sapi dan gula pasir. Dan untuk gula pasir sendiri, pemerintah telah melakukan operasi pasar dengan mengalihkan stok di sejumlah daerah. Penyediaan gula dari ex-Dumai sebanyak 20.000 ton, ex-Lampung sebanyak 33.000 ton, dan ex-industri rafinasi untuk makanan dan minuman sebanyak 250.000 ton. Jadi dari sektor gula untuk makanan dan minuman, gula pasir telah didistribusikan ke Banten, Jabodetabek, Sumatera Utara, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, dan masih banyak provinsi lainnya. Dan juga Kemendak mengeluarkan Permendak nomor 23 tahun 2020 untuk kebijakan pelarangan sementara ekspor produk antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker. Seperti yang kita tahu, kemarin juga sempat viral bahwa hand sanitizer itu harganya sama dengan harga alkohol impor, yang banyak banget dibicarakan oleh teman-teman Twitter. Jadi lebih baik beli yang mana ya, alkohol apa hand sanitizer, karena dua-duanya mengandung alkohol gitu. Itu kan juga sesuatu yang sangat meresahkan kan. Dan mungkin ini juga sebagai suatu ajakan bagi teman-teman bahwa antiseptik itu dibutuhkan apabila tidak mempunyai akses untuk air bersih dan juga sabun. Yang paling penting adalah kita menjaga ketersediaan barang-barang tersebut, terutama masker medis, untuk teman-teman tenaga medis yang memang membutuhkan. Selama kita masih ada air dan sabun, bahkan sabun cuci piring pun bisa kita pakai untuk membersihkan tangan gitu. Dan Kemensos juga telah mengeluarkan menaikkan nilai bantuan program sembako untuk keluarga miskin yang rentan terdampak ekonominya akan corona. Jadi kenaikannya menjadi 200.000 per bulan dari 150.000. Dengan target penerima 20 juta keluarga penerima manfaat dari sebelumnya 15,2 KPM. 15,2 juta. Dan kebijakan ini merupakan salah satu program social safety net untuk penanganan pandemi melalui kebijakan stimulus paket 3 dengan total nilai 110 triliun. Jadi dari program social safety net tersebut juga mengalokasikan cadangan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar atau logistik senilai 25 triliun. Jadi yang telah kita suarakan juga di Komisi 11 selama rapat kemarin adalah
pemerintah perlu terus meningkatkan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah kelangkaan kebutuhan pokok, dan juga menjaga orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penimbunan stok bahan pokok dan juga bahan-bahan alat kesehatan, agar tidak melakukan apa yang sekarang mereka lakukan sehingga harganya terus melambung. Terus pemerintah juga kita dorong untuk terus meningkatkan koordinasi dengan Pemda-Pemda untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga menjamin ketersediaan bahan pokok di pasar, terlebih dengan mendekatnya bulan Ramadan. Dan untuk teman-teman yang menonton, apa yang kita ingin imbau adalah agar teman-teman tidak panik buying, apalagi menumpuk bahan-bahan ataupun makanan bahan pokok dari supermarket dan pasar, dan menjaga konsumsi bahan pokok sesuai kebutuhan sewajarnya. Khususnya karena pemerintah juga berupaya untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok selama pandemi, dan untuk mempersiapkan bulan Ramadan juga. Dan ini ada yang komen yang dibicarakan tapi belum kami rasakan, semua kebijakan itu ada masa transmisinya untuk kita rasakan. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah juga ingat bahwa semua pemangku kebijakan, pelaksana kebijakan adalah manusia. Dan kemarin selama kita rapat dengan para mitra kita gitu, bahkan Pak Peri, Gubernur BI itu terlihat ekspresinya, aku yakin juga teman-teman banyak yang baca di koran bahwa beliau sedikit terisak dan juga merasakan tekanan yang dirasakan. Dan kita juga harus ingat bahwa semua aktor-aktor pemerintahan ini mereka juga punya keluarga, punya ketakutan sendiri, mungkin keluarga mereka ada yang sudah kena pandemi juga. Jadi kita saling mendoakan aja supaya kita semua sehat, terutama Bapak Ibu yang berada di level pemerintahan, sehingga bisa terus mendorong agar kebijakan-kebijakan yang mereka lontarkan hari ini bisa kita segera rasakan manfaatnya. Amin, amin. Put, sebelum kita ini lanjut, nih ada banyak juga nih pertanyaan dari netizen dari tadi ngomong gini, Bu Putri tolong jelaskan kita Mbak Putri tentang relaksasi kredit ini gimana ceritanya ini gitu. Ya, itu udah pertanyaan andalan ya. Jadi memang banyak yang nanya nih soalnya. Banyak yang nanya ke aku juga banyak banget yang nanya. Jadi kemarin pas kita rapat kerja dengan OJK, walaupun secara virtual, semua anggota Komisi 11 juga menyuarakan kekhawatiran ini gitu. Cuman OJK telah berusaha semaksimal mungkin dan akan terus meningkatkan usahanya dalam hal edukasi masyarakat untuk kebijakan relaksasi kredit ini. Jadi stimulus yang pertama itu untuk kredit usaha rakyat. Jadi relaksasi terkait syarat administrasi pengajuan KUR seperti izin usaha, NPWP, dan dokumen agunan tambahan. Dan juga kemudahan UMKM untuk mengakses KUR secara online dengan penangguhan sementara berkas-berkas dokumen administrasi pengajuan kredit. Itu untuk teman-teman yang mau mengajukan KUR pada saat ini, ketika kebijakan relaksasinya sudah mulai. Dan untuk teman-teman yang sekarang sudah jadi pemegang kredit KUR ini, kebijakan penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan terdiri dari 64,68 triliun pokok dan 3,879 triliun bunga. Aku belum pernah melihat uang sebanyak itu, dan aku yakin teman-teman juga belum, mungkin Bang Faldo udah. Belum. Semoga stimulus ini dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan juga dengan kebijakan tersebut juga nantinya diperlukan tambahan anggaran subsidi bunga sebesar 6 triliun. Kita juga punya yang namanya kredit ultramikro atau yang sering disebut dengan UMI. Jadi untuk teman-teman yang memenuhi prasyarat dari kredit ultramikro ini, calon debitur UMI juga nantinya akan mendapatkan relaksasi terkait syarat administrasi dan juga kemudahan dan perluasan penyaluran UMI di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dan untuk debitur UMI yang sekarang sudah memegang kreditnya, akan ada kebijakan penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan untuk 1 juta debitur. Seperti tadi KUR juga. Dan kebijakan yang sama juga akan diterapkan untuk 10,4 juta debitur ultra mikro non PIP.
atau kredit mekar, koperasi, dan juga kredit online. Terdiri dari 3,9 T pokok dan 0,976 triliun bunga. Dan ini juga yang harus kita ingat bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi memang telah diprediksi untuk terjadi secara global dan domestik di Indonesia yang disebabkan gejolak pasar keuangan dan juga buruknya kondisi sejumlah mitra dagang kita seperti Tiongkok dan Amerika Serikat yang kini juga tengah fokus untuk menangani penyebaran pandeminya. Dan kita perlu ingat juga setiap ada 1% penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, ekonomi Indonesia itu bisa terkena dampaknya 0,3%. Jadi hal-hal tersebut secara global dan domestik mendorong terjadinya penurunan daya beli masyarakat sesuai dengan sentimen negatif bisnis dan konsumen. Jadi sekarang juga telah diidentifikasi oleh Kemenko Perekonomian bahwa tendensi kita semua adalah untuk saving atau menyimpan uang dan bukan untuk membeli. Jadi untuk menjaga kondisi ekonomi agar tidak semakin memburuk adalah salah satunya untuk menjaga daya beli kita semua dan juga meningkatkan kepercayaan terhadap pasar untuk menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang terus kita dorong adalah karena kita tahu sektor UMKM itu menjadi mayoritas di Indonesia, yang perlu kita jaga adalah kelangsungan sektor ekonomi real yang mayoritas ditopang oleh pelaku usaha UMKM. Karena dengan kita menjaga daya beli pelaku usaha dan juga kelangsungan usaha mereka, UMKM, daya beli masyarakat secara umum dapat terjaga dan menahan persentase pengangguran untuk tidak membludak gitu. Baik. Dan ya harapan kita gitu sih Mbak Putri ya, karena kan yang disampaikan ini mudah-mudahan dalam implementasinya mudah-mudahan kita bisa mengawal sama-sama. Tugas DPR juga mengawal pemerintah dan masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya ke Mbak Putri salah satunya khususnya untuk di Dapil Jabar 7 gitu kan. Dan mudah-mudahan ini segera, ini karena di bawah nih pada ngomong, Mbak kemarin saya ke bank tetap diminta bunga 6 bulan, ya tadi kan udah dibilangin sama Mbak Putri, jadi kita memang ada butuh waktu kan ya untuk. Nah ini ada satu hal lagi yang mau aku tambahkan terkait dengan kebijakan relaksasi kredit ini. Yang sering menjadi sumber salah paham adalah restrukturisasi kredit itu adalah keringanan pembayaran cicilan dengan skema yang tadi sudah aku jelaskan. Bukan penghapusan hutang. Karena banyak yang bilang, kenapa hutang saya masih ada padahal udah direlaksasi. Tentu saja, karena ini namanya relaksasi, bukan penghapusan hutang. Jadi perbankan itu atas peraturan dari OJK akan memberikan keringanan untuk membayar cicilan hutang. Jadi cicilan pinjaman tetap harus dibayar. Namun diberikan keringanan berdasarkan penilaian dan juga kesepakatan bersama antara nasabah dengan bank. Dan juga dengan leasing. Karena kan relaksasi ini berlaku juga untuk institusi keuangan non-bank yang menyediakan kredit untuk kendaraan bermotor. Jadi yang perlu kita ingatkan juga untuk teman-teman adalah kalau kita menghapus semua pinjaman, perusahaan bank ataupun leasing bisa tutup karena mengalami kesulitan pemasukan. Kalau bank tutup, apapun yang tadi aku ceritakan di bagian pertama itu tidak akan terjadi. Jadi bank dan leasing juga harus terus membayar bunga kepada para penabung, yang termasuk adalah tabungan aku dan kamu dan semua orang yang punya tabungan di BPR maupun bank umum di Indonesia. Jadi mereka juga harus tetap mengeluarkan biaya operasional untuk membayar karyawan-karyawannya, karena kalau tidak nanti akan lebih banyak lagi pengangguran yang berasal dari sektor perbankan. Karena kita tidak mau itu terjadi, jadi marilah kita mendukung program pemerintah yang ada sekarang dan juga memberikan masukan yang kritis namun juga konstruktif. Karena sampai saat ini banyak sekali kayaknya orang-orang yang memerlukan bantalan untuk mengata-ngatai yang tidak senonoh lah gitu. Jadi saya sendiri sudah cukup banyak menerima, tapi tidak apa-apa. Saya doakan teman-teman yang berkata seperti itu diberikan pahala yang sebesar-besarnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Itulah tugas DPR salah satunya, jadi bantalan kemarahan warga. Yap. Ini pertanyaan juga nih Mbak Putri. Jadi kan kita tahu nih bahwa Bu Menkyu udah bilang bahwa kemungkinan ekonomi kita sulit tumbuh gitu, dan ya mungkin bahkan ya ada yang bilang negatif juga misalnya kan. Nah, kita nih yang warga biasa nih, kayak saya, kayak netizen, ya Mbak Putri, dan mungkin semuanya yang lain, kita nih masih ngapain? Bukan manusia biasa deh. Jangan.
kita kalah, Bos. Ya, Gimana tadi? Kalau dalam menghadapi ekonomi yang bisa diasumsikan atau mungkin akan tidak tumbuh seperti biasanya kita sampai di 5%. Sekarang mungkin ya ada yang bilang minus 0, ada yang bilang 2,5 ABCD. Apa yang harus kita lakukan sebagai warga biasa nih, Mbak, biar kita juga selamat nih? Yang tadi sudah aku sebutkan juga, kalau misalnya kita mau membantu pemerintahan agar terus bisa menopang ekonomi kita supaya tidak terjadi krisis, yang paling pertama adalah untuk terus mawas diri dalam mencerna informasi-informasi dan tidak asal menyebarkan informasi yang tidak mempunyai basis data yang jelas gitu. Karena banyak sekali informasi yang berseliweran di WhatsApp bilang bahwa dalam beberapa bulan ekonomi kita akan hancur, lalu kita akan bla bla bla, ya mungkin teman-teman juga lebih tahu lah gitu. Nah makanya banyak teman-teman yang aku yakin lebih pintar daripada aku, jadi mari kita terus menyebarkan informasi yang berbasis data dan juga terus menjaga agar kebutuhan stok bahan pokok yang tadi sudah aku ceritakan cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia, itu memang akan cukup untuk kita semua hingga pandemi ini berakhir. Aku juga sudah melihat banyak masyarakat sekarang menggalang dana bantuan untuk membantu satu sama lain, teman-teman yang mempunyai rezeki berlebih, membagikan sembako, makanan per hari. Banyak pengusaha juga yang melakukan itu, dan juga itu akan kita terus lakukan bersama, karena hanya dengan cara-cara seperti itulah kita dapat bertahan dari krisis ekonomi ini. Dan yang paling penting adalah kita juga harus ingat bahwa pandemi ini dari Tuhan yang Maha Esa, apapun agamanya, dan kalau memang diizinkan pandemi ini berakhir, insya Allah akan berakhir. Jadi sebagai umat beragama, kita juga sering diingatkan ketika kita rapat dengan mitra-mitra di Komisi 11 bahwa apapun kebijakan yang kita punya sekarang, sebagus apapun, sepintar apapun Menq kita, Menko kita, Gubernur BI dan sebagainya, kalau tidak ada usaha dalam hal yang spiritual tentu tidak akan maksimal gitu. Jadi kita jaga satu sama lain, karena kalau misalnya kita saling membenci dan juga melemparkan online bullying di saat-saat seperti ini, kayaknya aku yakin hanya akan menambah dosa ibu jari. Dan dalam saat seperti ini kita tidak tahu siapa yang akan dipanggil. Jadi ya itu sih, kayak waktu terakhir kita ngobrol aja sama Bang Sandi dan Samara dan lain-lain, be kind. Siap. Cuman ini udah ada komen, memang itu resiko menjadi politician. Ya memang aku menerima. Cuman ini sebuah ajakan aja. Kalau nggak diterima juga nggak apa-apa kok. Santai. Mantap. Memang ya masih banyak yang komplain sih masalah. Ya makanya memang message-nya relaksasi kredit ini bukan penghapusan utang, ini kayak masih harus benar-benar sampai ya, karena orang nganggapnya ya utang gue hilang nih 6 bulan gitu, padahal kan ini ditambah extend, bunganya tetap dibayar gitu kan, gitu ya. Karena komen-komennya masih pada ngomel di situ. Tapi next, Mbak Putri. Bentar, tambahan untuk restrukturisasi. Kalau semua pertanyaannya mengarah ke situ. Jadi ini juga yang harus kita ingat, bahwa restrukturisasi atau keringanan kredit itu sekarang difokuskan pada debitur pekerja informal yang berpenghasilan harian yang usahanya terdampak virus corona serta mengalami kesulitan dalam pembayaran cicilan. Jadi pemberian keringanan ini diutamakan untuk usaha kecil yang terdampak COVID-19 dengan nilai pinjaman di bawah 10 miliar. Terutama ya tadi UMKM, kerja harian, nelayan, ojek online, dan usaha kecil yang sejak adanya pandemi COVID-19 ini mengalami kesulitan membayar cicilan. Jadi kita sekarang sedang memfokuskan kebijakan ini khusus untuk masyarakat yang paling membutuhkan. Dan juga untuk debitur lain yang tidak terdampak, masih memiliki kemampuan untuk membayar, diharapkan oleh OJK dan juga perbankan serta institusi keuangan non-bank lainnya untuk tetap membayar sesuai dengan waktunya. Jadi ketika kita masih memiliki penghasilan atau masih sanggup membayar, diharapkan tidak terjadi moral hazard di mana
semua orang rame-rame mengajukan restrukturisasi kredit, padahal ternyata sebenarnya simpanan uangnya masih banyak di mana-mana. Jadi itu jangan sampai terjadi juga. Jadi kita sekarang fokus membantu saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Dan juga untuk ini perusahaan pembiayaan dan juga bank itu akan memberikan keringanan setelah melakukan penilaian pada kondisi debitur yang mengajukan restrukturisasi. Dan perusahaan pembiayaan dan bank ini juga dapat memberikan keringanan kredit tanpa harus bertemu muka dengan nasabah atau debiturnya gitu. Jadi semuanya diharapkan berlaku secara virtual sehingga meminimalisir kontak yang nantinya dapat malah mendorong penyebaran pandemi COVID-19 ini gitu. Oke, keren banget. Karena memang banyak yang mungkin semacam dapat harapan nih terkait relaksasi kredit, tapi pas mereka datang ke kantor bank sebenarnya udah mulai memproses kan, Mbak, dalam proses itu saya lihat, dan ada cara-caranya juga yang bisa dibaca. Oke, nih. Ini masih kelanjutan dari kata-kata Valdo tadi. Jadi kalau teman-teman mau tahu sekarang sudah berapa banyak orang yang mengajukan restrukturisasi, cuman di bank bank plat merah aja itu untuk Bank BRI sendiri sudah ada 134.258 debitur yang mengajukan restrukturisasi. Itu total jumlahnya berapa? 14,9 triliun worth of credit itu untuk BRI ya, yang dimana debiturnya kebanyakan adalah pelaku usaha UMKM. Gitu. Terus untuk Bank BNI sendiri ada 6.238 debitur yang telah mengajukan restru per hari ini dan nilai restrukturisasinya 6,9 triliun. Untuk Bank BTN sendiri, penyedia KPR di Indonesia itu sudah ada 17.481 debitur yang mengajukan restrukturisasi dengan nilai 2,8 triliun. Dan Bank Mandiri yang salah satu bank paling besar juga di Indonesia itu 10.592 debitur dengan nilai restrukturisasi 4,1 triliun. Jadi tentu saja sudah banyak masyarakat yang merespon kebijakan ini dan mengajukan restrukturisasi gitu per hari ini. Oke. Paling ya microfinance juga tuh banyak tuh masyarakat kayaknya yang ikutan ya. Tapi per hari ini setahu aku belum ada kebijakan relaksasi untuk pinjol karena banyak juga teman-teman yang mempertanyakan terkait dengan pinjaman-pinjaman online gitu. Iya, itu gimana ya, Mbak ya? Pinjaman online. Jadi per hari ini kemarin juga sudah kita tanyakan kepada OJK apakah akan ada POJK yang khusus mengatur terkait dengan pinjaman online ini, karena kita yakin pinjol juga banyak masyarakat sektor UMKM yang melakukan pinjaman melalui lembaga-lembaga pinjol. Jadi kita lihat perkembangannya mungkin. Kalau Bang Emok gimana, Bang Emok? Aduh. Itu dapil Anda sepertinya ramai sekali tuh. Nah, untuk Bang Emok sendiri, mungkin teman-teman yang sering melihat penjelasan aku terkait dengan Bang Emok udah bosen. Cuman aku tidak bosen-bosen menginfokan bahwa Bang Emok itu bukan hanya rentenir. Jadi Bang Emok itu juga sebutan warga untuk bank-bank yang menyediakan kredit mikro. Jadi biar gampang, biar mereka tidak usah mengingat nama banknya satu-satu, semuanya disebut Bang Emok. Jadi ketika kita telusuri juga ada Bang Emok yang ternyata mempunyai license, yang ternyata adalah lembaga yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan diawasi juga oleh OJK. Jadi dalam beberapa kali kesempatan setelah saya dilantik menjadi anggota Komisi 11, saya juga menyuarakan ini kepada lembaga-lembaga terkait agar mereka melakukan pengawasan yang lebih ketat khususnya dalam hal penyediaan kredit gitu. Jadi jangan sampai kredit-kredit mikro ini yang mestinya mendorong kelompok usaha ibu-ibu untuk lebih meningkat produktivitasnya, juga untuk lebih gede skalanya, malah menjadi sumber bahaya dan juga permasalahan sosial yang baru gitu. Oke Mbak Putri, udah nggak kerasa nih 40 menit.
ternyata Mbak Putri banyak sekali datanya dan makasih. Kalau saya pribadi sih mendengarnya jadi cukup tenang ya, karena apa namanya, ya pemerintah udah punya plan A, plan B, plan C, plan D gitu kan, dan kita berharap bisa dieksekusi dengan baik ya. Memang kita sedang dalam bahaya gitu, tapi kita sedang di kondisi yang tidak lemah juga gitu kan sih sebenarnya. Iya, dan aku yakin dengan semua kebijakan yang telah dilakukan pemerintah sampai dengan hari ini, masih banyak paket-paket stimulus lainnya yang akan digelontorkan untuk menopang ekonomi kita. Jadi kita berdoa saja yang tadi aku udah bilang, semoga Ibu Menkyu, Bapak Menko Perekonomian, Gubernur BI, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga mereka bisa terus memonitor pelaksanaan kebijakan yang sekarang, yang hari ini sedang berlangsung gitu di Indonesia. Dan juga kami di Komisi 11 berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, mengawasi transmisi kebijakan-kebijakan yang tadi sudah kita informasikan kepada teman-teman sekalian. Dan kalau misalnya ada aspirasi atau ada masukan terkait dengan bagaimana harusnya kebijakan ekonomi di Indonesia, bisa langsung DM aja, insya Allah akan aku baca satu-satu dan juga akan aku suarakan di rapat virtual di Komisi 11. Karena ini untuk info teman-teman juga, karena kondisi pandemi seperti ini, semua komisi di DPR itu melakukan rapat dengan mitra kerja secara virtual, dan semua rapat disiarkan langsung di website DPR dan YouTube DPR juga. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin tahu seberapa besar kualitas wakil-wakil rakyat ini, mungkin bisa langsung dilihat di website DPR itu. Siap. Jangan lupa follow Putri Komarudin. Kalau pengen nanya-nanya keuangan DM, tapi jangan keseringan minjem uang karena dia pasti jadi pusing. Yang pasti kalau minjem bayar, insya Allah. Kalau kata ibu saya, kalau masih berhutang itu nanti pas meninggal nggak akan tenang. Jadi jangan sampai kita masih nggak tenang juga ketika sudah meninggal. Nauzubillah min dzalik. Siap. Oke, Putri Komarudin, terima kasih udah mau bersamai kita, nggak kerasa 40 menit. Gue izin ya, Bu Dewan ya, Mbak Putri, untuk ngupload rekaman ini, khususnya di bagian kredit-kredit tadi tuh. Karena banyak banget yang DM juga, banyak yang nanya ke gue juga. Nah, ini udah ada penjelasan dari golongan Putri, terima kasih. Dan memang mudah-mudahan Mbak Putri tetap terbuka untuk ditanya. Silakan follow IG-nya, jangan lupa di DM ya. Dan mudah-mudahan sukses terus Mbak, kalau ada update-update kabarin ya. Siap, ini juga sekaligus tambahan buat teman-teman yang nanya kemana aja wakil rakyat selama masa pandemi ini. Mungkin dari sisi aku, dan aku tahu banyak anggota DPR lain yang melakukan ini, kita setiap hari rapat virtual dengan mitra kerja bisa sampai 6-7 jam untuk lebih efektif ya kayaknya rapat virtual dengan pelaksanaan kebijakan. Itu kalau itu aku lebih suka langsung karena anaknya gaptek. Jadi kalau misalnya pakai virtual tuh sering ada gangguan wifi apa segala macam ya, aku juga nggak ngerti gimana cara benerin ya. Jadi sebenarnya masih enakan langsung, cuman alhamdulillah kita sekarang sudah dilengkapi dengan teknologi. Dan walaupun mungkin followers dari semua anggota DPR itu tidak sebanyak influencer-influencer maupun artis-artis yang lebih terkenal, kita juga bergerak di daerah pemilihan kita masing-masing. Kita juga bergerak di ibu kota dan di tempat-tempat lain yang terkena pandemi untuk membantu meringankan masyarakat, khususnya masyarakat yang paling terdampak. Jadi kalau misalnya dibilang kita tidur aja, enggak, buktinya jam segini aku masih bangun menanggapi pertanyaan-pertanyaan kritis dari Bang Faldo. Siap. By the way guys, ini memang Putri juga bilang kalau harusnya jadwal ini kemarin gitu. Nah tapi karena Putri kemarin masih rapat, oke gitu kan, nah kita geser sekarang. Dan ini ada request juga nih dari Cepong Anyut, sekali-kali Mbak Putri live juga dong, sapa-sapa juga kita, kata dia. Aku nggak ngerti live ini, jujur banget baru pertama kali aku live Instagram, sampai tadi nggak ngerti caranya join live bareng dengan Kakak Faldo ini. Jadi terima kasih Kakak Faldo telah mengedukasi aku terkait dengan Instagram live ini. Dan insya Allah kalau udah ngerti sekarang, nanti kita jadwalkan live lainnya, tentu dengan topik yang selama ini menjadi pertanyaan teman-teman juga. Baik, terima kasih Putri Komarudin, anggota DPR RI Komisi 11.
dari Dapil Jabar 7 ya? Ya, Kabupaten Dapil Bekasi, Jabar 7. Karawang, Purwakarta. Nah, Jabar 7, tapi sekarang dia sudah jadi anggota DPR, dia bukan milik Dapil Jabar 7 lagi aja, tapi dia milik kita semua. Jangan lupa follow dia, isi timeline-nya, isi story-nya, keuangan negara aja terus. Ya, kalau gua ngupdate-ngupdate ke dia sebenarnya. Jadi, thank you, Put. Thanks banget. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan lo sehat semua dan stay safe. Dan jangan lupa untuk terus kasih kita info, Put, kalau seandainya ada yang penting, ya. Semangat terus untuk pilkada yang ditunda. Nah, itu berkah, Bos, ya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke guys, itu tadi Putri Komarudin. Mungkin nggak banyak yang tahu sama Putri, tapi gue udah kenal dia dari lama dan dia memang pintar banget untuk ngomongin keuangan. Gitu ya. Jadi menurut gue teman-teman kalau bisa follow Putri, dan untuk kegiatan keuangan di Republik ini dia paling tahu lah kalau jadwal. Pokoknya lo pantau terus setiap jam 8 malam di Instagram. Itu aja dari gue. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.